Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Saya yakin saudara semua udah makan, harusnya lebih semangat. Sekali lagi selamat siang, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, dahsyat, perkasa, angkat tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Siapa di sini percaya kita pulang dengan berkat Tuhan? Siapa di sini percaya kita pulang dengan penderitaan? Oh ya, maju ke depan Bu, silakan Bu. Kita doain sama-sama Bu kalau Ibu mau. Saya yakin dan percaya nggak ada satupun yang terlewatkan. Semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan khotbah yang saya udah mulai selama 2 minggu yang lalu. Saya tidak tahu saudara sudah dengar atau belum, tetapi doa saya adalah saudara nanti pulang, kalau saudara mau bisa dengar di YouTube. Ada 2 khotbah yang saya sudah mulai 2 minggu yang lalu untuk memulai satu seri di awal tahun. Dan meskipun ini udah bulan kedua, kita tetap melanjutkan supaya jemaat mengerti arah kemana kita harus berarah di tahun ini. Saudara, 2024 Tuhan kasih 2 kata buat saya untuk gereja ini. Yaitu tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, tahun apa? Saya percaya tahun ini jemaat yang mau dimurnikan pasti akan lihat pertolongan Tuhan. Nah saudara, saya udah mulai 2 minggu yang lalu saya menjelaskan bahwa untuk seseorang bisa dimurnikan dia harus melewati berbagai macam ujian. Nah saudara, saya udah sampaikan 2 minggu yang lalu tentang ujian padang gurun. Saya belajar tentang pemurnian dari orang Israel. Di mana orang Israel waktu mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka memasuki yang pertama adalah padang gurun. Dan saudara, sebelum mereka melihat janji Tuhan terjadi, sebelum mereka lihat pertolongan Tuhan di tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun. Dan saudara, setelah padang gurun sudah selesai dilewati, dan akhirnya ada satu generasi yang baru yang akhirnya lolos dari ujian ini, maka mereka harus menghadapi satu sungai yang begitu besar, yang begitu menakutkan bagi mereka. Dan sungai ini namanya adalah Sungai Yordan. Minggu lalu di ibadah pagi saya udah mengkhotbahkan tentang ujian Sungai Yordan. Di mana kita semuanya harus menghadapi kemustahilan dalam kehidupan kita. Sungai Yordan melambangkan sebuah hal yang mustahil untuk kita bisa lewati. Dan mungkin saudara juga sedang mengalami hal yang sama. Mustahil engkau bisa punya anak. Mustahil pekerjaanmu dipulihkan. Mustahil hutangmu bisa lunas. Mustahil kamu dapat jodoh. Mustahil kamu dipulihkan Tuhan. Tetapi saya tetap mengajar jemaat satu prinsip. Bagi Tuhan tidak ada yang, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan kita melewati Sungai Yordan bersama-sama. Nah hari ini setelah melewati Sungai Yordan sudah diseberangi dengan aman. Hari ini kita mau belajar tentang ujian berikutnya. Dan doa saya, saudara semua sudah lulus ujian padang gurun, saudara lulus ujian Sungai Yordan, dan hari ini kita masuk ke level berikutnya. Saudara, hari ini kita mau buka Alkitab kita bersama-sama. Silakan kita buka dalam Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Karena tantangan orang Israel tidak berhenti di Sungai Yordan. Pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian sekalipun, ada sebuah tantangan besar yang harus mereka hadapi. Coba kita baca bergantian, saya akan baca ayat pertama, saudara yang kedua, dan kita akan bergantian sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. 2. Belum semuanya, 1, 2, 3 apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali aja. Demikianlah harus kamu perbuat 6 hari lamanya. 4. Dan harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. 6. Kemudian memanggil para imam dan berkata kepada mereka apa? Angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam
harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. 8. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu apa? Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka sedang tabut perjanjian Tuhan dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakalanya terus menerus ditiup. 10. Tetapi kepada bangsa itu demikian apa? Janganlah perdengarkanlah suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu apa? Bersoraklah. Maka 11 sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan. Hari ini kita mau belajar tentang ujian berikutnya. Ujian padang gurun sudah dilewati, ujian sungai Yordan sudah dilewati. Hari ini kita mau belajar untuk lulus dari ujian yang namanya ujian Yeriko. Ulangin 1, 2, 3. Ujian apa saudara? Yeriko. Nah kita lihat orang Israel sudah berhasil keluar dari Mesir. Mereka masuk ke padang gurun, mereka melewati sungai Yordan. Nah mereka secara teknis sudah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, yang pertama yang harus mereka hadapi adalah sebuah kota dan kotanya namanya adalah Yeriko. Yeriko bukan kota seperti Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota kedua terbesar di Indonesia. Pertama adalah Jakarta lalu Surabaya. Yang penuh dengan penduduk, yang penuh dengan hiburan di mana-mana, yang penuh dengan infrastruktur yang bagus. Saudara, Yeriko berbeda. Kenapa Yeriko merupakan satu kota yang menakutkan? Karena sebenarnya Yeriko adalah kalau disebut dalam peperangan, Yeriko itu the first line of defense. Jadi Kanaan itu ada bordernya. Ada perbatasan. Nah, perbatasannya ini yang pertama yang harus dihadapi orang yang melewatinya yaitu lewat sungai Yordan adalah Yeriko. Karena itu kota Yeriko ini dibangun bukan kayak Surabaya yang penuh dengan hal-hal yang bagus. Tetapi fokus mereka adalah membangun tembok yang tebal. Temboknya dibuat setebal mungkin, setinggi mungkin, sepanjang mungkin. Supaya siapapun yang berhasil melewati sungai Yordan harus kemudian menghadapi tembok itu. Nah saudara, orang Israel mungkin melewati sungai Yordan udah ngerasa lega. Aduh puji Tuhan, udah lewat ujiannya. Tetapi tiba-tiba begitu masuk tanah perjanjian disambut sama kota pertahanan namanya Yeriko. Pernah gak dalam hidup ngerasa kayak gitu juga? Masalah satu baru selesai, muncul masalah berikutnya. Dan dalam hidup kita itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, dalam hidup ini pasti akan selalu ada masalah. Ulangin sama-sama, hidup ini pasti ada apa? Saya mau tanya, tolong bantu saya jawab. Berapa banyak di sini yang datang punya masalah? Oh, nggak ada yang punya masalah. Ya udah pulang aja saudara, silakan makan di bawah. Sekali lagi saya tanya dengan jujur, siapa di sini datang bawa masalah? Ada ibu-ibu di belakang, Pak ini Pak masalah saya Pak. Nah suaminya maksudnya saudara. Nah setiap kita pasti punya masalah dan kita nggak bisa lari dari masalah. Seperti orang Israel, mereka harus menghadapi Yeriko. Nah saudara, saya gambarkan Yeriko itu seperti ini. Yeriko ini merupakan defense terbesar dari Kanaan. Dan Yeriko dalam hidup kita bisa digambarkan tempat di mana musuh itu yaitu iblis. Itu menyerang kita dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena iblis melihat bahwa kita semakin dekat dengan janji Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini, makin berat masalahmu, makin kuat serangan iblis, semakin dekat engkau menuju kemenanganmu. Udah gak kasih tepuk tangan dulu yang semangat buat Tuhan dulu. Kenapa iblis bekerjanya lebih keras di Yeriko? Dengan dustanya, dengan kebohongannya. Kenapa? Bahkan saya selalu sebut iblis itu kerjanya 24 jam 7 hari seminggu. Kayak McDonald. Dia kerja lebih keras lagi. Saat kita berada di Yeriko. Setelah kita
menghadapi ujian lalu kita dapat ujian yang berikutnya. Kenapa? Karena iblis mulai panik. Iblis mulai melihat, ini jemaat GSJS udah makin dekat sama janji Tuhan. Karena itu serangannya makin keras. Bapak Ibu mungkin hari ini engkau datang dengan masalah berat. Tapi dengar saya baik. Makin berat masalahmu, makin besar kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Kok tepuk tangannya cuma segitu, gak mau lihat kemenangan? Saudara, masalahnya makin berat. Makin tidak nyaman kehidupan kita. Di situ adalah tanda di mana Tuhan akan membawa kita ke level berikutnya. Saudara, jangan pernah hidup mencari kenyamanan. Ada orang yang hidup selalu mengejarnya kenyamanan. Pokoknya aku kalau sudah punya rumah, aku akan nyaman. Siapa bilang? Karena dengan dibelinya rumah, jangan lupa harus bayar apa? Listrik. Harus bayar apa? Air. Harus bayar apa? IPL. Harus bayar banyak. Ada orang bilang, nanti kalau aku sudah menikah, aku pasti nyaman. Pak, Bu, tolong jawab saya, menikah nyaman gak? Kok semua diem? Kenapa ini ibadah jomblo? Ya udah saya ganti khotbah saya aja, saudara. Saya mau tanya, Pak, Bu, menikah nyaman gak? Sangat nyaman. Jangan gitu, Bu. Enggak. Woi, jangan. Tetapi seringkali kita akan menyadari dengan menikah, maka muncul masalah-masalah baru. Setuju dengan saya? Ada Bapak di situ. Kelihatannya penuh beban berat, saudara. Berkata, oke, aku sudah punya istri. Kalau aku punya anak, aku nyaman. Pak, Bu, saya mau kasih tahu ya. Punya anak baru lahir gak nyaman. Harus begadang, percaya dengan saya. Anak saya umur 10 hari, saudara. Anak udah gede, nanti saya nyaman. Pak, Bu, anak makin gede, masalahnya makin besar. Kalau anak masih bayi mintanya susu. Anak masih bayi mintanya cuma mirip karena sering dengar setiap hari. Tetapi makin dia gede masalahnya juga makin. Oh nanti kalau aku punya cucu aku nyaman. Belum tentu juga. Karena saat engkau sudah punya cucu maka encok mulai sakit. Mulai asam urat. Lalu terakhir omongannya apa? Nanti kalau aku sudah pensiun mati saudara. Pensiun aku akan nyaman. Tapi pensiun pun gak nyaman. Karena pengangguran juga tidak dalam hidup jangan kejar kenyamanan. Kasih tahu kanan kiri, jangan cuma suka yang nyaman. Tuhan gak pernah janji sama kita hidup nyaman. Saya ulangin sekali lagi. Tuhan gak pernah janji kepada kita hidup apa? Dalam kamusnya Tuhan gak pernah janji saudara pasti hidupnya nyaman terus. Dan terutama di saat saudara makin dekat dengan janji Tuhan, makin dekat dengan berkat dan pertolongan Tuhan, makin tidak nyaman. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu sifatnya naik bukan turun. Saya ulangin sekali lagi. Dalam Tuhan, dalam penggenapan janji Tuhan, dalam kamusnya Tuhan. Gak ada kenyamanan. Kenapa? Karena berkat Tuhan sifatnya apa? Saudara di sini mau terus naik atau turun? Kita bahkan kalau dengar doa itu, engkau akan terus naik, tidak turun, engkau semangat. Ingat Bapak Ibu, setiap kali naik pasti tidak nyaman. Saudara kalau jalannya menanjak, makin nyaman atau tidak nyaman? Nggak nyaman. Saya lagi suka olahraga hari-hari ini. Saya bajunya udah gak cukup semua. Bukan karena kegendutan tapi sekarang jadi kekurusan saudara. Ada yang bilang saya sakit diabetes lah. Ada yang bilang saya enggak. Saya memang lagi ngurusin berat badan. Nanti ada ceritanya sendiri saya ceritain buat saudara. Nah saya suka kardio hari-hari ini. Dalam hidup saya gak pernah kardio sih. Kardio saya cuma ngangkat sendok dan garpu ke mulut. Itu kardio saya. Nah, tetapi hari-hari ini harus dong kardio kalau mau kurus ya untuk menambah. Jadi saya suka treadmill. Nah treadmill itu kalau mau lebih efektif harus dinaikkan apanya? Nah gak ada yang pernah olahraga soalnya jadi gak ada yang tahu.
Harus dinaikkan apa? Incline-nya. Makin besar incline-nya, makin efektif olahraganya. Makin kebakar lemaknya, makin cepat Dan saya mau tanya, waktu incline-nya dinaikin 12%. Makin nyaman atau makin tidak nyaman? Tapi saudara kalau bisa melewatinya, artinya saudara makin naik level. Setuju dengan saya? Saya bukan cuma kardio, saya juga strength training. Saya ngangkat barbell, bench press, and everything else. Saya mau tanya bagi yang olahraga, yang nge-gym juga. Saya mau tanya, lebih suka bebannya makin berat atau makin enteng? Saudara nanti turun ke gym. Saudara cari itu orang-orang. Coba saudara tanya dan dengar pembicaraan mereka. Yang mereka banggakan apa? Makin berat atau makin enteng? Kenapa mereka suka makin berat? Padahal yang berat gak nyaman. Karena mereka tahu makin tidak nyaman hidup mereka, makin tidak nyaman tubuh mereka, ada ruang untuk pertumbuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, dalam hidup jangan cuma cari kenyamanan. Selama engkau nyaman, engkau gak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau tahun ini engkau ingin melihat pertolongan Tuhan, tetap saudara harus terima ketidaknyamanan. Tetap berjuang, tetap maju. Jangan kita mundur karena perkataan iblis. Dan engkau akan lihat ada ruang untuk berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya berdoa kita semuanya lulus ujian Yeriko. Yang mau katakan amin. Saya akan tutup khotbah saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kita lulus tembok Yeriko. Berapa banyak saudara mau lulus Yeriko? Mau lulus ujian ini? Oke, puji Tuhan. Hasilnya adalah kau akan terus naik. Kau akan terus dibawa Tuhan makin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan. Nah saya akan tutup dengan 3 poin. Bagaimana kita bisa lulus yang namanya tembok Yeriko. Di mana penyerangan iblis makin berat buat kita. Yang pertama kita buka Yosua 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yosua 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba baca sama-sama karena 2 ayat. 1, 2, 3 apa? Dalam Yeriko telah menutup apa? Pintu gerbangnya. Telah tertutup apa? Kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang. Ayat 2 sama-sama apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa? Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang. Oke, jangan ditampilkan poinnya dulu. Saya mau tanya sama saudara. Saya mau kita diskusi. Karena cerita tembok Yeriko ini udah kita dengar dari sekolah minggu. Dan kadang-kadang kurang akurat kalau guru-gurunya tidak diajar dengan benar. Karena itu di GSJS kita selalu mengajar guru-gurunya dengan baik. Kita udah sediain kurikulumnya supaya ngajarnya benar. Nah, saudara, pertanyaannya gini. Waktu orang Israel lagi mengelilingi kota itu, kan disuruh gitu kan? Sehari sekali disuruh muter, hari ke-7 suruh muter lebih banyak. Saya mau tanya waktu mereka muter, orang Yerikonya kemana? Ada yang ngomong gini, lagi di atas, lagi cemooin. Emang saudara TK? Orang Yerikonya mana? Tampilin ayat 2. Ini sedikit Bible study ya, supaya saudara ini jadi jemaat juga pengetahuannya benar gitu. Dikatakan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang apa? Jadi di dalam Yeriko tuh orang-orangnya keren banget semua. Orang-orangnya tinggi-tinggi. Ingat, 12 pengintai dikirim, mereka lihatnya kota Yeriko. Mereka ketakutan semua. Loh, logikanya sekarang gini. Orang Israel ngelilingin kota itu sehari sekali. Mereka kemana semua? Kok gak ada satupun yang nyerang? Kok gak ada satupun yang bunuh? Kok gak ada satupun dicatat orang Israel mati dibunuh oleh pahlawan-pahlawannya Yeriko. Nah, coba kita mau bersama-sama lihat kenapa kok gak ada serangan dari Yeriko. Coba buka Yosua 6 ayatnya yang pertama dulu. Yosua 6 ayat yang pertama, perhatikan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup apa saudara? Jadi mereka dengar nih orang Israel mau datang, pintu gerbangnya ditutup. Telah tertutup kota itu, perhatikan kata berikutnya apa? Kenapa mereka ditutup? Karena orang, ini tanda pertama. Orang Yeriko takutnya sama siapa?
Tanda kedua, mundur Yosua 5. Ayatnya yang pertama. Baca 1, 2, 3. Ketika di sebelah barat sungai Yordan dan semua orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah apa? Di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Baca sama-sama dengan keras 1, 2, 3 apa? Jadi waktu orang Kanaan, orang di Yeriko dengar nih. Orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Mereka semuanya tawar hati. Sebelum itu kita mundur lagi. Yosua 2 ayat 6 sampai 10. Saya tunjukkan sama saudara supaya saudara mengerti. Kalau saudara perhatikan, waktu pengintai datang ke Yeriko, mereka hampir ditangkap dan mati. Tapi ada seorang wanita yang bernama Rahab. Bernama siapa saudara? Apa yang dia lakukan? Coba lihat. Saya bacakan buat saudara, perhatikan screen. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapat mereka di atas soto. Ayat 9 baca sama-sama 1, 2, 3 apa? Dan berkata kepada orang-orang itu, apa? Aku bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar. Jadi orang Kanaan semuanya itu pada gemetar sama orang siapa? Orang Israel. Ayat 10 sama-sama 1, 2, 3. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah. Jadi ceritanya gini. Bukan orang Yeriko di atas terus mencemooh. Orang Yerikonya semuanya ketakutan bersembunyi. Kenapa? Dari Yosua 2 mereka udah gak ada semangat. Mereka semuanya udah takut tawar hati melawan orang Israel. Karena mereka tahu orang Israel yang disertai Tuhan pasti menang. Saya mau beritahu sama saudara hari ini. Kalau saudara hari ini disertai Tuhan, jangan percaya sama kebohongan iblis. Karena iblis pun tahu kalau saudara disertai Tuhan pasti saudara menang. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling. Karena itu yang pertama, bagaimana kita lulus ujian tembok Yeriko? Yang pertama catat, engkau harus menyadari siapa yang bersama dengan saudara. Kau harus menyadari, kita harus menyadari siapa yang bersama dengan kita. Saudara, orang Yeriko tahu, orang Israel itu disertai oleh Tuhan. Tapi sedihnya adalah orang Israel sendiri tidak, karena itu mereka takut. Karena itu mereka semuanya tawar hati. Karena itu mereka semuanya mengeluh. Karena itu mereka semuanya ketakutan dan memberontak terhadap Musa. Padahal musuh yang mereka takuti sedang takut sama mereka. Saudara, saya catat seperti ini. Semestinya nih, iblis dan masalah yang dia bawa seharusnya takut sama saudara. Boleh katakan amin? Seharusnya, saya ulangin lagi. Mungkin saudara habis makan agak ngantuk-ngantuk dikit, gak apa-apa saudara ya. Semestinya iblis dan masalah yang dia bawa seharusnya takut sama saudara. Bukan sebaliknya. Kasih tahu kanan kiri. Ojo wedi be iblis. Kenapa? Gak ada yang ngomong. Kenapa? Sama-sama takut. Enggak apa, nanti kalau saya ngomong nanti malam didatengin. Ngapain? Banyak orang Kristen itu gak jelas. Kenapa? Mestinya iblis takut sama dia, malah dia takut sama orang Kristen itu kadang-kadang heran. Ke toilet gak berani sendirian. Minta ditemenin kalau perlu sekampung ke toilet. Enggak, ada penunggunya. Siapa yang nungguin? Cleaning service, saudara. Lewat kuburan, misi. Gimana kalau di dalamnya monggo? Saudara makin takut. Ngapain sih takut sama iblis? Hello? Iblis takut sama kita, senggol kanan kiri. Iblis takut sama kamu.
Seharusnya kita itu harus ingat Pak. Iblis dan masalahnya kenapa terus diserangkan sama saudara. Kenapa iblis suka membohongi kita. Karena dia tahu dia pasti kalah. Karena itu dia nggak bisa nyerang pakai kekuatannya. Menyerangnya pakai kebohongan. Hari ini kita jangan mau dibohongin sama iblis. Kau harus sadar Tuhan di atas segala, Tuhan yang berkuasa menyertai saudara dan menjamin kehidupan saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Masalahnya adalah kenapa banyak orang tidak lulus ujian Yeriko ini. Kenapa banyak orang akhirnya kalah dengan kebohongan iblis. Sederhana. Karena mereka dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup mereka. Kenapa? Sederhana karena masalah. Padahal mereka itu seharusnya ingat. Yang nyertain saya ini kalau saya jalan sama Tuhan. Masalah itu takut sama saya. Iblis itu takut sama saya. Saudara, dalam 4 tahun gereja ini berdiri. Kita hari ini merayakan ulang tahun gereja kita di tempat ini ke-4. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan luar biasa. Ngingetnya gampang. Ngingetnya itu gereja ini dimulai waktu pandemi mulai. Gitu aja. Februari 2020. Saudara gak gampang untuk gereja ini bisa bertahan. Saya udah bilang sama istri saya kita akan tutup. Prediksi saya Mei 2020 GCS Pakuan Mall tutup. Tetapi saya mau beritahu prediksi manusia bisa salah. Yang pasti benar adalah firman Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara melewati banyak masalah 4 tahun. Tuhan mengajarkan kepada saya banyak. 4 tahun ini saya belajar begitu banyak tentang pelayanan, tentang Tuhan. Lebih daripada yang saya belajar dari sebelum pandemi. Saya mulai mengenali sifat Tuhan, saya mulai mengenali kuasa Tuhan. Dan saya mengalaminya bahwa memang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Boleh katakan amin. Oh kalau dia menyertai kita, kita gak perlu takut. Saya melihat banyak wajah-wajah baru ya. Banyak yang jadi jemaat mungkin baru 1 tahun, 2 tahun. Ada sebuah kisah yang saya ceritakan di awal saya melayani waktu pembukaan di sini, mungkin saudara belum dengar. Bahwa kalau Tuhan itu menyertai kita, percayalah meskipun sesuatu itu sulit pasti ada jalan. Boleh katakan amin lebih keras? Amin. Saudara tahun 2018, mohon maaf tahun 2018, saya dengan istri saya liburan. Boleh gak pendeta liburan? Atau pendeta harus bertapa terus di rumah 24 jam? Boleh kan? Saya liburan dengan istri saya ke Australia. Nah pada saat itu kami berangkat dari Surabaya ke Singapura, lalu Singapura ke Gold Coast pada saat itu. Kita mau lihat Gold Coast. Saudara pada saat kita dari Surabaya terbang ke Singapura, kita sampai di Singapura dan kita mau connect to the next flight. Karena pesawatnya jam 11 malam. Kita sampai sekitar jam 7 kalau nggak salah atau jam 8 di Singapura. Waktu kita keluar dari pesawat, saya dengan istri langsung lihat yang biasanya TV itu ya, yang ada tulisannya flight. Nah nggak taunya pesawat yang saya seharusnya naik itu di cancel. Jadi karena itu saya nggak bisa terbang dong ke Gold Coast. Tiket saya yang kelanjutannya di sana akan hangus. Wah akhirnya saya kebingungan saudara. Wah dan akhirnya saya cari help desk dari SQ. Saya ngantri karena banyak orang juga kecewa karena pesawatnya di cancel. Saya antri sekitar 30 menit. Dan akhirnya waktu saya sampai di depan counter, nggak taunya yang melayani dari SQ adalah seorang yang bernama di tag-nya kelihatan namanya Mr. Hussein. Lalu saya menyapa dia, "Sir, can you help me?" Kebetulan dia orang India. Dia bilang, "Okay, don't worry, I will help you." Dan pada saat itu saya bersama dengan istri saya menjelaskan situasi kami. Kami ngomong kami akan flightnya berikutnya akan di cancel. Dia ngomong, don't worry. It's very easy, I will help you. Nah akhirnya dia bantu kita dengan semuanya. Akhirnya selesai saudara. Tiket barunya keluar. Akhirnya kita bisa berangkat ke Perth. Kita bisa berangkat ke Brisbane yang dekat dengan Gold Coast. Nah, akhirnya diatur semua dengan baik. Saya bilang thank you so much. Don't worry, it's okay. Ya kan? Dan akhirnya kita berangkat. Nah saudara, lalu kita pergi sekitar 1,5 minggu. Saya pulanglah ke Surabaya. Lewat lagi Singapura.
Nah di Singapura transitnya cukup lama karena itu saya jalan-jalan di Changi. Saya lihat-lihat di toko-toko. Nah pada saat itu GSJS belum seperti sekarang, semua alatnya ada. Waktu itu saya mau beli komputer untuk gereja GSJS. Yang pada saat itu belum di Pakuwon Mall. Saudara, pada saat itu saya lihat-lihat ke toko Apple dan di situ ada iMac yang terbaru. Dan waktu saya lihat itu, saya lihat, wah ini dia. Nah, saya begitu excitednya, langsung saya bayar tanpa saya mikir gimana bawa ke dalam pesawat. Akhirnya saya udah beli, saya bawa tuh iMac, saya keluar, istri saya begitu lihat saya keluar dari toko pakai iMac, matanya yang agak sipit mendelik, saudara. Loh, siapa naik no pesawat? Waduh, saya baru pikir, iya. Saya tanya ke counter, can I bring this to the cabin? No. Orang Singapura bilang, no, cannot. Check in, waduh saya udah tahu. Kalau komputer iMac ini, saya masukin check in sampai Indonesia pasti apa? Pecah. Waduh saya bingung, saya mondar-mandir di depan, saya tanya refund gak boleh refund. Wah saya kebingungan saudara, tiba-tiba waktu saya lagi mondar-mandir kebingungan, dari belakang ada yang neput pundak saya. Saya muter ke belakang gak tahu dia Mr. Hussein, hey how are you? Ya kan, wah saya tahu, wah saya mulai, thank you, gak taunya dia itu manajernya. Nah saya bilang sama dia, yes sir, I have this problem. What is your problem? Saya bilang, my problem is I have to bring this. He said, don't worry, I will help you again. Wah saudara saya begitu senang, oh really? Don't worry, I'll see you at the gate. Nah lalu saya bawa iMac itu ke gate. Saudara waktu saya sampai di gate 18 kalau nggak salah. Saya sampai di gate, ya. Orang Changi security-nya yang biasanya x-ray, lihat saya dari jauh bawa besar. Dia bilang, hey who said you can bring that inside here? Yeah, you have to check that in, that one is too big. Ya memang mirip saudara ya. Saya kalau pensiun jadi pendeta saya main film aja saudara ya. Lalu saya bilang, no but. Check in. Saya bilang, that one. Husseinnya dari jauh gini. Saya bilang, that one. Begitu orang Changi ini lihat Hussein, dia bilang, oke, go. Manajer. Saya duduk diam. Kita tunggu, dia wait, don't worry. Tiba-tiba bunyi boarding. Nah, biasanya kalau naik pesawat ya boarding duluan siapa? Oh gak pernah naik pesawat, kasihan. Aduh dari tadi yang gak menikah, gak naik pesawat. Kasihan banget jemaat jam 2 ini ya. Yang pertama naik pesawat siapa? Bisnis. Nah, ini tiba-tiba bisnis gak dipanggil. Yang dipanggil dari board. Mr. Go Michael Gunawan, please board the plane. Semua tuh, taci Surabaya tuh. Siapa Michael Gunawan ini? Tapi lihat saya berdiri dengan gayanya. Saya ngangkat, saya sambil lihat ini. Semua ngeliatin saya. Saya masuk ke dalam pesawat, pintunya masukin pintu bisnis. Disambut pramugari ini, percaya dengan saya Pak. Pramugari bisnis lebih baik daripada ekonomi. Hi sir, how are you? Oh my God, it's so great to meet you. Oh, you bring a computer? Let me help you with that. Dibantu. Diangkatin, dimasukin ke lemarinya dia pribadi. Don't worry. Okay, now that it's stowed in the cabin, where are you seated? Number 1 or number 2? Said, oh 43. Hah, 43? You go back. Nah, tapi untungnya ada Mr. Jahir Hussein yang menyelamatkan saya. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Komputernya sekarang lagi di belakang. Lagi dipakai untuk ngatur sound dari gereja ini. Saya mau kasih tahu, saya ditemenin sama Mr. Hussein. Semuanya jalan itu dibuka. Saya mau katakan sama saudara, yang menyertai saudara tahun ini itu raja di atas segala raja. Pasti dia akan buka jalan bagi saudara. Kita hanya perlu mengingat, senggol kanan kiri, ingat toh. Senggol orang Surabaya ngomong, ojo lali. Saya tuh suka ya, saya tuh hari-hari ini suka, kalau buka handphone saya tuh suka lihat-lihat foto lama. Ada gak yang suka kayak gitu? Saya suka lihat-lihat foto-foto lama, saya kemarin lihat-lihat dan akhirnya muncul video-video di awal-awal kita buka setelah pandemi. Yang datang satu ibadah 60 orang. Tetapi dari situ saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa.
Saya lihat meskipun di tengah saya nggak bisa lihat jalan keluarnya, Tuhan yang menyertai saya sudah lihat hasil akhirnya. Saya mau beritahu sama saudara hari ini, ayo. Apapun yang saudara hadapi, ketakutan apapun itu, ingat kembali yang menyertai saudara itu lebih besar. Saudara lagi sakit, percayalah sakit itu lagi takut sama saudara. Kenapa? Karena penyembuh kita yang ajaib sudah siap untuk menyembuhkan saudara dan saya. Nggak usah takut. Hari ini Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua buka Yosua 6 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-11. Yosua 6 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-11. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai apa? Pada hari aku mengatakan kepadamu apa? Maka kamu harus cukup di situ. Saya mau tanya. Sebelum saya tunjukin poinnya. Waktu Yosua kasih tahu gini, kamu jangan ngomong, muterin jangan ngomong. Itu perintah Tuhan atau perintahnya Yosua? Boleh jawab lebih keras, perintahnya Tuhan atau Yosua? Ada yang ngomong Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, nanti baca ulang. Itu bukan perintah Tuhan. Tuhan gak pernah suruh mereka diem. Itu adalah inisiatif dari siapa? Kenapa? Karena Yosua tahu kelemahan orang Israel. Sukanya ngomel dan menggerutu. Karena itu yang kedua, kalau saudara mau lulus ujian Yeriko, engkau harus menjaga yang engkau dengar. Ulangin sama-sama, menjaga yang kita apa? Karena Yosua dapat hikmat Tuhan, memang gak disuruh sama Tuhan untuk diem. Tapi Yosua tahu kalau diizinkan bicara, reaksi pertama pasti ngomel. Dalam hidup kita juga kayak gitu. Kalau kita ini gak pernah berjaga-jaga, reaksi kita pertama menghadapi apapun pasti ngomel. Ada gak tukang ngomel di sini angkat tangan? Maju ke depan, kita foto bersama di depan satu baris. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak ngomel, terlalu banyak komen. Karena itu Yosua bilang, semuanya menjalani, jangan banyak komentar. Senggol kanan kiri, jangan banyak komentar. Saya mau kasih tahu ya, semua perhatikan saya tolong. Seringkali lebih baik diam daripada terlalu banyak komen. Enggak ada yang amin, kenapa? Tukang gibah semuanya. Saya ulangi, seringkali lebih baik apa? Daripada tojue. Tai tuo jianghua. Ya, ini udah dekat Imlek ya, saya udah harus melatih. Kongsi fajai, wan serui, ang pao nalai. Telinga kita dikasih berapa? Mata dikasih berapa? Hidung? Tapi lubangnya? Ada yang lubangnya satu? Tangan berapa? Kaki berapa? Jari berapa? Sama kaki 20 dong Pak. Saya mau tanya, mulut berapa? Itu tanda dari Tuhan. Itu namanya kode keras. Lebih banyak action daripada orang Indonesia enggak. Komen nomor 1. Ya enggak? Wah. Saya tuh lihat itu waktu istri saya mau lahirin. Yang datang sama istri saya, kamu sesar atau normal? Normal itu sakit lu. Aduh dibelen nanti, aduh sakit. Istri saya belum lahirin udah pucat dulu saudara. Karena kita tuh terlalu komen. Belajar ya. Saudara keluarganya mau makin kuat, mau makin diberkati tahun ini, jangan banyak boleh gak senggol pelan-pelan kanan kiri, ojo banyak komentar. Kenapa? Setiap komen kita masuk ke telinga orang sekitar kita. Dan tahukah saudara, pendengaran itu pintu ke hati. Pendengaran pintu kemana? Hati. Dan akhirnya pintu terhadap iman kita. Kalau kita nggak jaga apa yang kita dengar, kita bisa sakit hati. Setuju nggak? Kalau kita nggak jaga apa yang kita dengar, kita bisa kadang-kadang, kalau kita responnya nggak tepat, pasti nanti jadinya kacau. Karena itu akan mempengaruhi diri kita. Bagus kalau saudara bisa filter ya, saya udah belajar bisa filter. Dan saya hari-hari ini belajar komentar orang saya pakai untuk kekuatan saya. Jadi ceritanya nih, kenapa saya diet ya. Saya nyambung ke situ saudara.
Karena apa yang saya dengar, jadi gini, saya tuh dulu Januari 2023, saya tuh suka makan. Di sini ada suka makan babi nggak? Ya kan? Semua tuh. Babi itu paling takut orang Kristen. Coba saudara lewat kandang babi, kalau saudara Kristen pasti gitu. Saya tuh suka babi. Saya tuh suka makan kue tiaw. Nah jadi nggak perlu disebut Bu restorannya, saya nggak di-endorse soalnya. Jadi saya tahun lalu Januari 2003 antar tamu ke salah satu restoran kue tiaw di Jalan Kedung Doro nomor 30. Ya, saya nggak sebut karena saya nggak di-endorse, tapi saya ke Apeng dan saya kalau ke Apeng itu sukanya makannya banyak. Wah saudara kalau lihat saya dulu, kayak gorila. Saya makannya tuh selalu mie keriting 2, kue tiaw 1. Sekali makan. Berat saya 97. Wah gak bisa dikontrol. Nah karena saya pesennya banyak dan saya ngomongnya itu keras, rame. Semua mbaknya restoran itu tahu saya. Dan akhirnya saya kenal, oh ya mbak, udah kayak restoran sendiri. Nah akhirnya Januari lalu tuh saya habis makan tuh 3 piring itu. Saya bayar dong, mbaknya biasanya kenal saya udah lama gak kesana. Saya ke kasirnya, tiba-tiba mbaknya tuh lihat saya. Ini kok Michael ya? Loh, iya mbak, kenapa? Oh tak pikir siapa kok jadi gemuk gini. Kalau saya dibilang gendut itu masih lumayan. Tapi kalau gemuk sakitnya di sini. Pak jangan pernah bilang istri kamu kok gemukan, jangan. Gemuk itu lebih menyakitkan. Saya begitu dengar itu saudara, hati saya aduh Tuhan. Untung saya menggunakannya untuk kebaikan. Sejak hari itu sampai detik ini, saya belum makan babi dan mie lagi saudara. Udah mendekati mualaf tapi belum saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya gunakan itu untuk kebaikan. Saya udah turun 15 kilo. Body fat saya jadi 18%. Puji Tuhan, gak perlu tepuk tangan ya, gak perlu. Belum six pack soalnya ya. Tapi seringkali banyak orang gak kayak gitu. Begitu dengar sesuatu yang menyakitkan. Wah sakit hati, depresi, menyerah. No. Engkau harus hati-hati kepada siapa engkau biarkan bicara kepada hidup. Kenapa dalam hidup saya gak, teman saya sampai ratusan. Teman saya itu hanya orang-orang tertentu, bukan saya pilih-pilih. Tapi kalau saya berkumpul dengan orang yang tidak tepat, saya berkumpul dengan orang-orang yang gak jelas gitu. Maka saya akan membiarkan mereka untuk menabur sesuatu dalam hati saya. Dan itu akan mempengaruhi iman saya. Karena itu hari ini, kalau kau mau lulus ujian Yeriko Bapak Ibu. Yang pertama yang kau harus perhatikan, siapa yang ada di sekitar hidup. Pak Bu sorry ya, kadang-kadang ada orang-orang yang harus kita blok di Instagram. Ada orang-orang yang harus kita blok di WhatsApp. Bukan karena kita sirik sama mereka. Tapi untuk kita menjaga hati kita. Boleh katakan amin saudara. Kenapa? Blok bukan berarti kita benci dengan dia. Tetapi untuk menjaga diri saya. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita gak bisa kendalikan yang masuk Pak. Dan kalau iman saudara kuat, puji Tuhan. But not everybody's faith is the same. Kadang-kadang iman kita gak kuat. Dan seringkali kita harus menjaga siapa yang di sekitar kita. Boleh katakan amin. Dan yang kedua engkau harus tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran tidak akan pernah jatuh terhadap kebohongan iblis. 1 tambah 1 sama dengan? Bingung. 1 tambah 1 sama dengan? Kalau ada orang datang sama saudara bilang 1 tambah 1 sama dengan 5. Saudara akan bilang apa? Itu salah. Kenapa? Karena saudara udah tahu kebenarannya. Hari ini saudara mungkin gak bisa kendalikan di workplace saudara, toxic, bla bla bla, saya gak tahu. Tapi dengar, kalau engkau memang gak bisa keluar daripada itu, perbanyak isi hidup saudara dengan kebenaran. Maka saat saudara dengar kebohongan, saudara gak akan terpengaruhi. Tetapi saat iman kita timbul karena pendengaran, iman itu melakukan perkara besar dan mujizat dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan, pemain musik boleh naik. Yang terakhir, ayat terakhir, Yosua 6 ayat yang ke-20. Baca sama-sama dengan saya. Yosua 6 ayat yang ke-20. Baca karena ayat terakhir. 1, 2, 3. Lalu. Belum semuanya, ayo lalu. Bangsa itu sedang. Sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Dan mereka memanjat masuk ke dalam kota.
Masing-masing langsung ke depan. Dan yang pertama Bapak Ibu, kalau engkau mau lulus ujian Yeriko, kita ulangi. Yang pertama engkau harus apa saudara? Menyadari siapa yang bersama. Yang kedua, engkau harus menjaga yang kau dengar. Dan yang ketiga, yang terakhir, mulut kita harus penuh dengan pujian. Ada amin di sini? Katakan sorakan, sorakan, pujilah dia. Tahu nggak saudara? Di saat kita lemah, pujian dan penyembahan adalah kunci untuk kekuatan kita. Kalau hari ini saudara sedang lemah, ayo hari ini banyak muji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena di saat kita menyembah, di situ ada koneksi ilahi antara iman kita dengan Tuhan. Di saat kita nyembah Bapak Ibu, saya percaya yang lemah akan dikuatkan. Saat kita nyembah Bapak Ibu, maka saya yakin dan percaya kita yang sudah gak kuat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan sambil makin berdiri? Ya. Ada satu cerita yang saya belum ceritakan ke jemaat. Yaitu saya ceritakan minggu lalu di ibadah pagi. Saya nggak tahu berapa banyak yang ikut. Saudara, saya divonis lewat pemeriksaan laboratorium bahwa kemungkinan saya untuk punya anak 1%. Dan saudara, untuk saya mendengar vonis itu gak gampang. Saat saya melihat dalam pelayanan saya banyak orang punya anak. Saya sendiri gak punya anak. Itu sangat sulit buat saya. Saudara, tuduhan iblis terhadap saya yang gak bisa punya anak begitu kuat. Banyak yang bilang doamu gak dijawab Tuhan. Bahkan ada satu bapak bilang gini, kalau doamu sendiri gak dijawab, kamu doain orang gimana mau dijawab. Saudara, saya selalu, mohon maaf saya katakan, saya malu. Karena Tuhan gak menjawab doa saya. Dan 2 hari setelah vonis dari laboratorium itu keluar, saya makan di bawah dengan istri saya. Lalu tiba-tiba saat saya makan, nah kadang-kadang saya gak suka terlalu banyak makan di luar. Karena kan udah mulai ada yang kenal saya, tahu saya kurang lebih gitu. Nah biasanya orang kalau lihat saya itu ada 2 tipe. Satu itu dari jauh udah gini. Itu saya seneng. Tapi tipe kedua yang paling bencek. No. Wah itu saya jengkel saudara. Nah saya lagi makan tipe kedua datang. Pastor Michael ya? Wih saya kaget, saya lagi makan pasta kesel saudara. Iya. Boleh gak saya ngomong sama pastor, saya ada pesan Tuhan tadi malam untuk pastor. Oh iya silakan. Dia datang. Tadi malam saya berdoa, saya dengar tentang pastor Michael. Dia jelasin semua doanya tentang saya. Dia banggain saya gini-gini, ya. Tapi dia meninggikan saya untuk, dia bilang gini. Tapi ada satu pesan Tuhan buat pastor Michael. Pastor Michael kan mau punya anak, udah nyoba beberapa tahun. Pesan Tuhan buat Pastor Michael gak dipercaya sama Tuhan anak. Memang Tuhan gak kasih Pastor Michael. Dan kalau Pastor Michael dapat itu pasti bukan dari Tuhan. Saudara begitu saya dengar itu saya langsung nangis loh. Karena saya baru beberapa hari sebelumnya saya itu divonis. Saudara saya benar-benar pada saat itu saya down dan saya bilang, Bu mohon maaf saya gak izinkan ibu untuk bicara atas hidup saya. Mohon maaf Bu. Lalu ia pergi. Saudara pulang dari situ saya dengan istri saya nangis. Saya tahu istri saya lebih sakit karena dia wanita. Tapi dari situ saya gak pernah bisa lupa perkataan ibu itu. Gak pernah bisa lupa. Bahkan saudara pada saat istri saya pertama kali dites hamil dan dia hamil. Saya gak berani percaya. Saya beli test pack 20. Karena saya pikir ini gak mungkin. Karena itu kalau saudara lihat sosial media saya gak pernah posting istri saya test packnya. Kenapa? Saya takut bahwa itu memang Tuhan gak percayakan kepada saya anak. Dan saya khawatir anak yang ada dalam perut itu akan keguguran di satu saat 9 bulan saya berdoa. Saya takut. Saya takut bahwa anak itu akan gak ada. Bapak. Wow. Saya gak pernah ceritain ya karena saya harus terlihat kuat di depan jemaat. Saya gak boleh lemah, saya gak boleh nangis.
Tapi setiap malam saya selalu mengulang apa yang dikatakan ibu itu kepada saya. Kamu gak dipercaya anak. Gak bisa. Saudara, saya gak pernah berhenti memikirkan itu. Tetapi saya mau saksikan kepada saudara. 24 Januari kemarin anak saya yang pertama Tiffany Abby Gunawan lahir di dunia ini. Sehat Bapak Ibu. Sempurna. Sempurna. Sempurna, gak ada komplikasi sama sekali. Gimana saya kuat? Ada satu lagu Bapak Ibu. Satu lagu. Pada saat saya mencoba dengan istri saya untuk punya anak. Dengan segala ketakutan saya. Saya hanya pasang satu lagu, gak ada lagu yang lain.